Keluarga Jogja, menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Bobi Ardianto, di mana beliau sudah menyampaikan begitu semangatnya industri pariwisata dengan beberapa anggotanya, 20 anggota yang ada yang sudah juga diajak dan dirangkul terus untuk bisa maju terus di Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Begitu ya Pak Bobi ya? Iya, dan ada di 2019 pasti gitu kan sudah terencana program-program untuk skala internasional. Di sini tugas Pak Bobi. Tapi ketika waktu itu kita tidak pernah tahu, tiba-tiba pandemi datang begitu. Akhirnya kan semua yang sudah terencana kita akan kembali lagi ya Pak ya, harus bagaimana ini dengan sesuatu yang pastinya diadaptasikan dengan rencana-rencana baru begitu. Nah, program Pak Bobi ini silakan di 2021 ini. Ya baik, sebenarnya itu sudah kita reschedule kembali di 2020 kemarin di saat rapat kerja daerah GIPI yang kedua. Waktu di Hotel Tentrem kita reschedule kembali tentang rencana program kita di 2020 karena kita masuk dalam pandemi. Tentunya ini banyak sekali hal yang dirubah sehingga ada kita menetapkan ada beberapa prioritas baik itu jangka pendek ataupun jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya dari semua program GIPI itu tidak akan pernah lepas dari rencana induk pengembangan pariwisata baik itu nasional, daerah, dan kabupaten kota. Ini yang harus selalu kita remind, kita selalu ingatkan bahwa gimana pun pemerintah kita itu punya satu garis besar haluan negara untuk pengembangan pariwisata kita, yaitu di Riparnas, kemudian turunannya di Riparda, dan Riparda kabupaten kota. Nah, related dari itu karena GIPI itu ada di level provinsi, makanya kita akan menginduk di rencana induk pengembangan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Yang tentunya yang pertama adalah karena goalsnya di 2025 Jogja menjadi salah satu destinasi terkemuka di Asia Tenggara, tentunya ini menjadi satu perhatian atau notifikasi yang harus kita pahami dulu. Kalau sekarang tujuan kita di 2025 itu di Asia Tenggara, tentunya kita sudah tidak bisa lagi berpikir kompetitor kita ada di nasional. Betul, karena tentunya sejak awal kan ASEAN diutamakan ya Pak ya GIPI. Nah, kalau sudah parameter kita ada di Asia Tenggara, tentunya itu internasional standar. Maka dari itu di program kerja GIPI kita jangka pendek, yang pertama kita memang membangun dalam tadi yang kita sampaikan travel corridor dan Jogja Konsorsium. Kemudian jangka menengah dan jangka panjangnya kita menjadi supporting pemerintah untuk road to 2025 menjadi destinasi terkemuka di Asia Tenggara. Tentunya ini yang kita dorong bahwa bagaimana kita mulai membangun international destination yang kalau sekarang kita lihat di kabupaten kota belum ada satupun contoh bagaimana pembangunan destinasi dengan standar internasional. Kita sudah punya satu YIA yaitu airport yang berstandar internasional. Tentunya itu menjadi satu pintu masuk kita. Nah, pekerjaan rumah kita di jangka menengah dan jangka panjang ini bagaimana menata destinasi kita. Destinasi kita yang memiliki satu internasional standar. Penyebaran dimulai dari YIA. Dari YIA. Ya, karena itu pintu masuk kita. Sehingga Kabupaten Kulon Progo menjadi prioritas untuk penataan itu. Kemudian nanti kita bergerak ke Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan kota untuk bisa menata. Dan satu hal yang harus kita tekankan, bagaimana ada satu destinasi yang di kota bisa menjadi balancernya Borobudur. Karena gimana pun pada saat nanti dari YIA ada satu shortcut bedah menoreh ke Borobudur langsung, harus ada satu daya tarik yang kuat di dalam kota Jogja untuk tetap bisa menarik wisatawan itu tidak hanya berkunjung ke Borobudur, tapi tetap juga harus mengunjungi kota Jogja. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dan itu berapa kali selalu dirimen oleh Gubernur DIY, Marso Dalem, bagaimana kita memperbaiki kualitas destinasi kita untuk memiliki satu kekuatan menjadi daya tarik untuk bisa penyeimbang dari Borobudur. Ini yang kita harapkan. Satu contoh mungkin Pak yang sudah dipersiapkan sejauh ini Pak? Ya, untuk yang di kota, karena memang ini juga sinergi bahwa Sumbu Filosofi ini juga akan masuk menjadi salah satu destinasi yang masuk dalam UNESCO. Ini yang kita harapkan
bagaimana penataan di dalam sumbu filosofi ini, baik itu restrukturisasi dari sisi bangunan, kemudian juga dari sisi narasinya, storytellingnya, narasi, ya, itu yang kita akan garap bersama. Sehingga bagaimana restrukturisasi sumbu filosofi ini benar-benar bisa menjadi satu kekuatan produk di dalam kota Jogja yang memiliki satu daya tarik yang luar biasa di situ. Ada aplikasi khusus mungkin Pak untuk GIPI Pak? Kalau aplikasi memang baru akan kita persiapkan bersama ya untuk langkah itu. Tapi memang karena ini melibatkan dari beberapa stakeholder termasuk Dinas Kebudayaan untuk bagaimana restrukturisasi ini. Karena restrukturisasi ini kan ada yang tangible dan intangible gitu ya. Yang sama-sama memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan 1-2 tahun ini mudah-mudahan ini bisa kelar semuanya dan bisa menjadi backup di 2025. Amin, harapan kita selalu ya Pak ya. Kemudian untuk di media sosial mungkin Pak kalau pengen tahu gitu tentang GIPI ini? Ya, GIPI selalu update di media sosialnya di Instagram GIPI di gipidiy.com itu menjadi satu sosial media yang kita gunakan dan setiap kegiatan kita selalu akan kita sampaikan di Instagram kita untuk menjadi update dari masyarakat ataupun wisatawan dan mudah-mudahan itu menjadi satu supporting lah buat pariwisata kita. Iya. Itu di mana Pak? Di Instagram. Instagramnya di gipidiy. gipidiy. Ya. .com itu nanti kita bisa buka di situ sudah masuk untuk ininya. Berarti kita sudah bisa membaca semuanya ya, kepo-kepo semuanya di situ ya. Oke, kemudian Pak Bobi, mungkin ada harapan-harapan Pak Bobi untuk semua anggota bahkan keluarga Jogja gitu untuk membangkitkan lagi industri dan pariwisata di DIY ini Pak. Ajakan untuk para penggiat-penggiat wisata, pengusaha-pengusaha kuliner begitu ya. Ya saya berharap terutama masyarakat dan teman-teman di industri pariwisata untuk selalu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan recovery pariwisata kita ini. Jadikan masyarakat dan industri pariwisata ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk bisa kita tunjukkan bahwa kita bisa bersama menjadi tuan rumah yang bertanggung jawab. Sehingga keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan wisatawan menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sinergi itu mudah-mudahan akan bisa menguatkan recovery pariwisata kita. Iya. Mungkin itu salah satu ajakan harapan, tapi tetap dengan kondisi yang saat ini ya Pak ya. Pasti. Tadi sempat disinggung masalah vaksinasi. Kembali lagi Pak, terkait dengan vaksinasi itu pelaku pariwisata saat ini bagaimana Pak? Seluruh pelaku pariwisata menyambut baik vaksinasi ini dan kemarin di gelombang pertama di industri pariwisata kebetulan oleh pemerintah kota yang pertama melakukan cukup benar-benar memberikan satu apresiasi yang luar biasa karena teman-teman yang di kota kemarin itu dengan dinas pariwisata kota dan pemerintah kota sudah melakukan gitu ya dan mudah-mudahan ini disusul segera oleh pemerintah kabupaten untuk segera bisa melakukan vaksin dan teman-teman di industri pariwisata menyambut baik itu terbukti dengan animo dari teman-teman industri pariwisata cukup banyak dan hampir semuanya mengharapkan ini karena ini menjadi salah satu langkah buat menunjang recovery kita ke depan. GIPI dari masing-masing wilayah Pak ada nggak sih Pak dari Sleman, dari Bantul, dari ini gitu? Apa langsung semuanya ke Pak Bobi ini? Ya, jadi Jogja itu secara geografis tidak luas. Kita terbagi 4 kabupaten 1 kota yang sebenarnya secara geografis tidak terlalu luas. Dan mudah-mudahan itu lebih menguatkan lagi sinergitas kita, tidak terpecah-pecah, tapi lebih menunjukkan kita semuanya nyawiji. Wow, nyawiji, itu luar biasa sekali ya. Pokoknya kita tetap nyatu semangat deh untuk membuat Jogja kembali lagi bernafas lega, ya kan Pak Bobi ya. Harapan, ajakan sudah. Mungkin ada nih yang kurang dan pingin Pak Bobi sampaikan untuk keluarga Jogja. Mau nggak Pak? Satu hal yang saya selalu sampaikan bahwa Jogja itu hidup dari 2 engine ekonomi, satu dari sisi pariwisata, kedua dari sisi pendidikan. Mari sama-sama kita sukseskan bagaimana pariwisata dan pendidikan kita bisa memberikan satu kontribusi positif kembali ke perekonomian di Jogja.
dengan koridor sehat, aman, dan semuanya memberikan satu keselamatan buat kita bersama. Tentunya itu menjadi semangat kita bersama. Iya, sip. Luar biasa sekali ya. Kemudian untuk medsos, jangan lupa juga Pak Bobi bisa follow kita nanti follow Pak Bobi. Pasti. Di Sangaji TV Jogja ya Pak Bobi ya. Sangaji TV Jogja. Nanti kita akan bisa tahu begitu seperti apa perkembangan dari Sangaji TV ini juga yang menunjang sektor industri pariwisata Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Bobi atas waktunya sudah hadir di program Mojok Teng Mriki Jokteng Sangaji TV Jogja. Semoga kita tetap bisa berkolaborasi, tetap bisa bersinergi, terus rangkul media Sangaji TV Jogja untuk ikut membangun Yogyakarta ini dengan warna-warna baru pastinya ya. Baik, akhirnya kita berpisah sementara keluarga Jogja untuk ketemu lagi di suasana yang lebih menyenangkan. Saya Yosi Winosi dan Bapak Bobi Ardianto pamitan dari Mojok Teng Mriki Jokteng. Jangan lupa follow Instagram kita @sangajitv Jogja. Wassalamualaikum and bareng.